Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, saat ini saya ingin berbicara tentang dua kata. Dua kata ini di Indonesia itu dikenal bahwa kata ini berasal dari Belanda. Apa dua kata itu? Kata yang pertama, kalau di Malaysia, misalkan kita mau beli obat, selalu seringnya menggunakan dalam bahasa Inggris ke farmasi. Atau dalam bahasa Melayunya mungkin kedai ubat ya, atau rumah ubat. Saya yakin teman-teman Malaysia lebih ngerti lah apa itu farmasi dalam yang digunakan di Malaysia. Nah, di Indonesia itu disebut apotek. Saya tahu apotek itu adalah kata dari Belanda. Dan orang yang meracik obat atau farmasisnya itu disebutnya apoteker. Nah, kata ini sering dipersendakan oleh teman-teman di Malaysia kalau saya baca komentar-komentar di YouTube channel ini. Apotek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter, serta memperdagangkan barang medis atau sinonimnya rumah obat. Sedangkan farmasis dalam bahasa Inggrisnya atau apoteker dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ahli dalam ilmu obat-obatan. Orang yang berwenang membuat obat untuk dijual. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kata apotek, kata apoteker, apakah dua kata itu ada di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Jawabannya ada. Dan di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa Pustaka itu jelas tertulis bahwa kata apotek itu diadopsi dari atau diserap dari Indonesia Belanda yang artinya rumah obat atau kedai obat. Kata apoteker juga ada di Kamus Melayu Malaysia, artinya ahli obat. Jadi kepada teman-teman Malaysia yang sempat nulis di komentar yang ngeledek ya, mempersendakan, ngeledek tentang kata apotek, kata apoteker itu kata apa, itu kata bahasa Belanda. Teman-teman harus ingat bahwa kata-kata itu ada di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Artinya secara nggak langsung Anda juga menghina kamus Dewan Anda sendiri. Itu kata pertama. Kata kedua, ini lebih rame lagi. Saya tahu bahwa banyak teman-teman dari Malaysia itu kalau mendengar kata ini itu langsung ketawa cekikian biasanya. Karena mindset yang digunakan adalah mindset Inggris. Di Indonesia, fridge dalam bahasa Inggris itu di Indonesia disebut kulkas. Kenapa kata kulkas ini sering jadi bahan cekikikan oleh teman-teman di Malaysia? Karena kulkas itu derivatif dari bahasa Belanda, di mana kalau kita di bahasa Inggrisnya jadi cool case. Kulkas itu adalah lemari pendingin. Sedangkan di Malaysia, kata kulkas itu jadinya apa? Peti sejuk, tempat menyimpan makanan supaya tidak busuk. Dalam bahasa Indonesia, itu artinya lemari pendingin, tempat menyimpan makanan supaya tidak cepat busuk. Nah, sekarang pertanyaan gini, apakah kata kulkas ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Jawabannya ada. Dan yang lebih menarik lagi adalah bahwa kata kulkas itu di dalam Kamus Melayu Malaysia itu dianggap sebagai kata yang dimiliki oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di dalam Kamus Melayu Malaysia, kata kulkas itu tidak disebutkan lagi itu menyerap kata dari Indonesia Belanda. Tidak ada keterangan itu. Secara logika, kulkas sudah dianggap sebagai bukan kata serapan. Karena kata ini sudah mengurat, mengakar penggunaannya di Malaysia. Itu maksudnya. Padahal kita tahu, kulkas itu adalah bahasa yang digunakan di Indonesia dan itu serapan dari Belanda. Dan di Kamus Malaysia, kata kulkas itu sudah tidak dituliskan lagi sumbernya itu dari mana. Secara nggak langsung ingin mengatakan bahwa kata kulkas ini adalah asli Malaysia. Itu konsekuensinya. Nah, saya jadi ingat, saya pernah ngobrolin tentang ada bagian perkenalan di Kamus Melayu Malaysia itu, di mana pihak dari Dewan Bahasa Pustaka itu akan menghilangkan beberapa sumber asal kata itu kalau dianggap kata itu sudah digunakan dan sudah digunakan secara meluas di Malaysia. Pertanyaannya, apakah kata kulkas itu sudah digunakan secara meluas di Malaysia? Kalau sudah digunakan secara meluas, kenapa
banyak orang Malaysia yang mempersendakan, yang ngeledekin kata kulkas di Malaysia. Padahal kata kulkas itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Anda mengatakan bahwa bahasa itu jiwa bangsa. Berarti Anda mempersendakan jiwa Anda sendiri. Jadi kepada teman-teman Malaysia, coba pikir-pikir dulu sebelum menulis. Terutama kalau misalkan mau ngeledekin, mau mempersendakan asal-usul kayak bahasa Belanda. Karena Anda jangan kaget, saya hanya memberi perkenalan aja bahwa ada banyak kata Indonesia Belanda yang ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengapa itu bisa terjadi? Teman-teman Malaysia bisa memikirkan apa maksud dan tujuan menyerap kata-kata yang bukan dari Malaysia dan dimasukkan ke dalam Kamus Melayu Malaysia tapi tidak digunakan secara luas dan resmi. Itu saja. Sehat walafiat selalu. Dadah.